Oke, kita lanjutkan untuk contoh dari voltage divider menggunakan metode aproksimasi atau penaksiran. Contoh 4.9. Oke. Kita punya rangkaian seperti yang ada di kanan ini ya. Dengan ini R1, saya kasih nama. Ini R2, di sini RC, dan yang bawah ini RE. RE. Oke. Sebelum kita masuk pada perhitungan nanti, yang perlu kita ingat untuk analisa DC, maka kapasitor-kapasitor ini harus kita hilangkan atau kita ganti dengan open circuit, sama saja kita hilangkan. Karena apa? Pada saat analisa DC, sumber tegangannya DC, di situ karena DC maka frekuensinya 0. Sedangkan pada saat frekuensi 0, reaktansi kapasitor itu nilainya tak hingga ohm. Kalau tak hingga, maka dia bisa diganti dengan open circuit. Kita silang saja biar gampang. Repeat the analysis of figure 4.35. Ini sama di contoh 4.8 ya. Di mana contoh 4.8 ini adalah voltage divider dengan menggunakan metode eksak. Coba nanti kita bandingkan hasilnya. The approximate technique. Repeat the analysis of figure 4.35 using the approximate technique. Nah, kita gunakan gambar pada contoh 4.8. Gambar yang sebelah kanan ini sama dengan contoh 4.8, tetapi kita di sini menggunakan teknik aproksimasi dan compare solution for ICQ and VCEQ. Dan kita bandingkan hasilnya arus output ICQ dan VCEQ, tegangan outputnya. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah mengecek nilai, apakah nilai beta RE, ini persamaan 4.33 ya, tadi 4.33, apakah nilai beta RE ini lebih besar atau sama dengan 10 kali R2. Nah, apakah seperti ini? Nah, saya kasih pertanyaan. Tanda tanya, saya kasih tanda tanya. Kita cek sebelah kanan biar menghemat space ya. Beta nilainya berapa di sini? 100 betanya. Jadi kita tulis di sini betanya 100, RE-nya 1,5 kilo. 1,5 K. Saya kasih simbol seperti ini, lebih besar sama dengan. Terus R2-nya nilainya 3,9 K. Nah, dikali 10. 10 kali 3,9 K. Oke. Terus kita tulis hasilnya 100 kali 1,5. Hasilnya 150 K kan ya. 150 K. Apakah dia lebih besar dari 10 kali 3,9 berarti 39 K. Nah, ini memenuhi apa enggak? 150 K lebih besar atau sama dengan 39 K. Memenuhi persyaratan untuk menggunakan metode aproksimasi atau perkiraan atau penaksiran. Oke, ini memenuhi. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Langkah selanjutnya yaitu salah satunya menentukan VB. Oke, adapun rumus VD yaitu rumus pembagi tegangan saja ya, rumus VB maaf. VB sama dengan R2 kali VCC per R1 plus R2. Oke, R2-nya nilainya 3,9 kilo. 3,9 K dikali VCC-nya di sini 22 volt. 22 per R1 39 K
maka plus 3,9 K. Saya menuliskan K karena kilo ini sama dengan 10 pangkat 3 ya, 10 pangkat 3. Hasilnya sama persis dengan ETH-nya yang contoh 4.8, contoh sebelumnya. Jadi 2 volt persis. Oke, di sini. Nilainya sama dengan ETH. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Ada komentarnya di sini. Oke. Setelah ketemu VB, mohon maaf. Setelah ketemu VB, selanjutnya akan kita cari VE. Tadi kan di urutan rumusnya kita cari VE. Jadi kalau Anda mungkin sering latihan soal atau sering menjawab, itu nanti akan terbiasa. Jadi akan lebih mudah karena terbiasa itu tadi. Untuk sementara ini kita pelan-pelan dulu. VB-nya ketemu, maka urutan rumusnya kita mencari VE. VE tadi sudah disebutkan, VE sama dengan apa? VB minus VBE. VB minus VBE dengan nilai VBE sama dengan 0,7 volt. VBE ini sama dengan VB-nya 2 volt dikurangi 0,7 volt sama dengan 1,3 volt. 1,3. Jadi hasilnya 1,3 volt untuk VE-nya. Yang dicari kan di sini IC-nya, ICQ atau IC-nya, dan VCE-nya atau VCEQ-nya di sini. Selanjutnya untuk mencari ICQ, kita bisa menggunakan rumus atau memanfaatkan rumus VE ini. Dengan asumsi ini ya, asumsi ICQ atau IC ini sama dengan ekuivalen dengan IE. Kalau VE-nya sudah ketemu di sini dan di sini disebutkan nilai RE-nya, maka IE-nya bisa dicari. IE bisa dicari. IE sama dengan VE per RE, hukum Ohm saja. VE-nya 1,3 kita tulis, RE-nya 1,5 kilo. 1,5 kilo. Nah, berarti 1,5 kali 10 pangkat 3. Hasilnya 0,867. 0,867 mili ampere. Ini metode aproksimasi. Kita tulis approximate. Nah, nilai ini IE ini sama dengan IC. Saya tulis IC Ki sama dengan hasilnya sama 0,867 mili ampere. Oke. Ini untuk hasil aproksimasi. Kita bandingkan dengan hasil ICQ-nya yang eksak. Dia sama dengan eksak. Saya tulis eksak. Hasilnya 0,84. 0,84 mili ampere. Ya, tidak terlalu jauh. Berdekatan saja 0,867 dengan 0,84. Nah, di belakang koma saja. Ini IC-nya sudah ketemu ini untuk yang aproksimasi. Ya, aproksimasi. Selanjutnya kita cari apa? Tegangan output yaitu VCEQ atau VCE. VCEQ atau VCE. Rumusnya standar ya, sama ya dengan yang sebelumnya. VCC minus IC kali RC plus RE. Oke. Masukkan saja nilainya yaitu 22 volt minus IC-nya 0,86 itu ya. 0,867 mili ampere, 0,867 mili ya. Mili biar jelas di sini.
RC-nya 10K ditambah 1,5K. Kilo coret, mili coret. Nah, saling menghilangkan kan ya? Oke. Jadi saya tulis belakangannya 22 minus setelah dijumlahkan dikalikan di sini maka hasilnya 9,97. 9,97. Hasil akhir dari VCEQ adalah 12,03. 12,03. Satuannya volt. Ini yang untuk aproksimasi. Nah, untuk yang eksak saya taruh mana ini? Sini aja ya, eksak. VCEQ-nya sama dengan 12,34. 12,34 volt. Anda lihat perbedaannya hanya di belakang koma, 12,03 dengan 12,34. Jadi seperti itu. Ini eksak, ini aproksimasi. Nah, hasilnya memang berbeda, tetapi tidak terlalu jauh. Cuma beberapa persen saja. Jadi seperti itu. Nah, ini hasilnya sama dengan yang ada di buku ini, tetapi untuk yang ada di buku ini ada komentarnya ini. Coba kita lihat komentarnya. Note that the level of VB is the same as ETH. Nah, kita perhatikan nilai VB-nya itu sama dengan ETH. Determine in the example 4.7 yang ditentukan pada contoh 4.7. Essentially, therefore, the primary difference between the exact and approximate technique is the effect of RTH. In exact analysis that separate ETH and VB. Jadi hasilnya VB dan ETH itu sama persis. Nah, yang membedakan atau perbedaan utama antara analisa eksak dan analisa aproksimasi itu adanya efek RTH pada eksak analisis. Nah, jadi seperti itu. Yang membedakan adalah adanya perhitungan RTH pada eksak analisis. Jadi pada analisa eksak itu kita harus menghitung RTH dan ETH dulu. Step by step itu baru bisa mencari IB, selanjutnya kita cari IC dan VCE. Jadi seperti itu. Jadi mulainya kalau eksak itu kan mulainya dari analisa Thevenin dulu kan ya. Dengan mencari RTH, caranya yaitu dengan men-shortkan VCC-nya, terus di paralel R1 dan R2 ketemu RTH. Setelah ketemu RTH, VCC-nya dikembalikan lagi, kan seperti itu ya. Untuk analisa eksak, VCC-nya dikembalikan lagi dan jadilah rangkaian itu dianalisa menggunakan pembagi tegangan untuk mencari ETH. Nah, ketemulah ETH. Nah, setelah ketemu ETH, maka baru bisa kita mencari IB. Nah, IB-nya kita cari, ketemu IB sekian. Nah, untuk analisa approximate ini, kita tidak perlu menghitung RTH, ETH, atau bahkan IB. IB tidak perlu kita hitung. Untuk analisa aproksimasi, langsung kita ketemu V basisnya, VB-nya ini, ketemu VB, kan tadi kan perhitungannya step by step-nya, ketemu VB, langsung kita bisa mencari VE untuk mencari IC. IC ketemu, langsung mencari VCE. Nah, langsung seperti ini, cepat caranya. Pokoknya ini sudah benar ya, sudah memenuhi ya, syarat ini sudah memenuhi. Kita cari VB, VB ketemu, cari VE, VE ketemu, bisa cari IC. IC ketemu bisa cari VCE, selesai. Itu untuk metode aproksimasi. Nah, kalau metode eksak itu kan mulai awal, harus dari awal dulu yang seperti saya ceritakan tadi ya. Kalau aproksimasi lebih cepat. Jadi seperti itu.
Tapi untuk ETH dan VB hasilnya sama. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan tadi ya. Perbedaan kalau di analisa eksak ICQ-nya ketemu 0,84, untuk yang di aproksimasi saya kasih aproksimasi, ini aproksimasi. Nah, 0,867, jadi perbedaannya nggak terlalu besar. Begitu juga tegangannya di aproksimasi ketemu 12,03, ini di eksak eksak. Oke, the result for ICQ and VCEQ are certainly close. Jadi hasilnya untuk perhitungan aproksimasi ini termasuk berdekatan, hasilnya tidak terlalu jauh perbedaannya. And considering the virtual variation and considering the actual variation in parameter values, one can certainly be considered as accurate as the other. Jadi hasil ICQ dan VCEQ ini hasilnya dapat diasumsikan sebagai hasil yang akurat. Jadi ini kata kuncinya. Hasilnya akurat karena dia hasilnya berdekatan, tidak terlalu jauh antara VCEQ yang dihasilkan dengan eksak dan VCEQ yang dihasilkan dengan approximate, itu berdekatan. Begitu juga ICQ yang dihasilkan oleh eksak dan ICQ yang dihasilkan oleh approximate itu berdekatan hasilnya, maka bisa dia dianggap sebagai hasil yang akurat. And considering actual variation in parameter values, yaitu dengan mempertimbangkan variasi yang terjadi secara aktual pada nilai-nilai parameternya. Contohnya yaitu mungkin beta nanti ada perubahannya, entah itu VBE ada perubahannya dikarenakan oleh suhu, entah itu nanti juga ada perubahan arus bocor, jadi seperti itu. Jadi intinya di sini hasil ICQ dan VCEQ-nya itu hasilnya akurat dengan metode perkiraan atau penaksiran itu tadi. Ini catatan yang penting juga, the larger the level of RI tadi disingkat beta plus 1 kali RE ya, atau beta plus 1 kali RE, atau dia ekivalen dengan beta RE saja. The larger the level of RI compared to R2, jadi semakin besar nilai RI dibandingkan dengan nilai R2 kali 10 ya, the closer is the approximate to the exact solution. Semakin besar nilai RI-nya dibandingkan dengan nilai R2, maka hasil dari metode aproksimasi ini semakin mendekati dengan hasil eksak. Seperti itu. Saya ulangi lagi ya biar jelas. Semakin besar nilai RI-nya dibanding dengan nilai R2, maka hasil dari metode aproksimasi ini semakin mendekati dengan hasil eksak. Jadi seperti itu. Example 4.11 will compare solution at a level well below the condition established by equation 4.33. Contoh selanjutnya, kalau ada contoh nanti ya, contoh 4.11 akan membandingkan hasil antara hasil yang eksak dengan hasil yang approximate, akan dibandingkan itu, tetapi nilai, nah ini yang menjadi poin, tetapi nilai RI terhadap R2, sebentar, tetapi nilai pada persamaan 4.33 yaitu beta RE lebih besar atau sama dengan 10 kali R2, ini tidak terpenuhi. Jadi ini dipaksa untuk mengerjakan metode aproksimasi. Kita buktikan saja apakah pernyataan ini benar. The larger the level of area compared to R2, the closer is the approximate to exact solution. Jadi semakin besar nilai RI dibandingkan dengan nilai R2, maka hasilnya akan mendekati nilai eksak. Hasil dari aproksimasi itu akan mendekati nilai
eksak. Nah, di contoh 4.11 itu memang kita buat di soalnya itu untuk persamaan ini tidak terpenuhi. Kuncinya metode aproksimasi kan dari persamaan ini. Nah, persamaan ini tidak terpenuhi, tetapi masih kita hitung terus sampai selesai, metode aproksimasi selesai, nanti metode eksak selesai, kita bandingkan keduanya. Apakah hasilnya mendekati atau tidak? Jadi seperti itu. Kita akan buktikan pada contoh 4.11. Oke. Selanjutnya ada contoh lagi ya, ada contoh lagi di sini. Nah, ini. Contoh 4.10. Contoh 4.10 akan kita bahas pada video selanjutnya.